pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Selamat pagi Bu, bagaimana kabar Ibu pagi ini? Selamat pagi Bu, kabar saya sehat. Bagaimana dengan kabar Ibu? Saya juga sehat Bu. Bu, jadi gini, saya ada tugas dari program guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah dalam perihal pengambilan keputusan. Dan Ibu adalah narasumber saya sebagai kepala sekolah saya di SD Negeri 101771 Tembung ini Bu. Apakah boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Tentu saja Bu, bisa. Silahkan Ibu. Terima kasih Bu. Jadi selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD kita ini 101771 Tembung, apakah pernah ada masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin dan masalah tersebut menimbulkan dilema selama proses penyelesaiannya? Begini Bu, yang namanya suatu kepemimpinan itu tidak ada lepas dari masalah. Sepertinya hal ketika adanya pengangkatan guru P3K tahun lalu, di mana ada 3 orang guru P3K yang lolos dan diterima di sekolah kita ini. Sebelumnya semua guru sudah memiliki tugas dan tanggung jawab di kelas masing-masing, yang mana beberapa guru yang sudah memegang kelas belum berstatus ASN. Jadi terlebih dahulu saya mendiskusikan dengan guru-guru lain, apakah guru yang non ASN tetap dipertahankan atau diberhentikan. Melihat lagi guru yang non ASN sudah mengabdi beberapa tahun lamanya. Jadi karena kita memiliki siswa yang cukup jumlahnya lumayan, banyak ada beberapa kelas yang tidak dibagi kelasnya sesuai dengan jadwal masuk sekolah, sehingga semua guru baik yang ASN maupun yang non ASN tidak melakukan tugas sebagai seorang pendidik seperti biasanya dengan tanpa ada kendala, dan peserta didik juga bisa belajar dengan aman dan nyaman. Betul sekali ya Bu ya. Sangat solutif sekali pengambilan yang Ibu buat. Dalam pengambilan keputusan ini Bu, ada 2 jenis dilema yang saya pelajari di guru penggerak ini Bu. Yang pertama itu ada dilema etika, yang artinya dilema kebenaran lawan kebenaran, dan dilema bujukan moral yang artinya kebenaran lawan kesalahan. Lalu bagaimana Ibu mengidentifikasi masalah atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Begini Bu, berarti melihat permasalahannya terlebih dahulu. Untuk itu mengidentifikasi suatu kasus, biasanya saya melihat permasalahannya terlebih dahulu, memperhitungkan risiko-risiko apa saja yang akan terjadi pada setiap permasalahan ini, dan saya akan menyelesaikan permasalahannya memiliki risiko rendah. Didahulukan jika kasus atau permasalahan itu tidak mengarah ke jalur hukum, berarti itu dilema moral. Oh, berarti melihat permasalahannya terlebih dahulu ya Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan jika berhadapan dengan kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan Bu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan yang saya pilih, nilai kebaikan itu dikarenakan nilai kebaikan ini lebih menyeluruh, artinya ketika memilih ataupun menjunjung nilai kebaikan ini pasti akan tercipta lingkungan yang positif dan kondusif. Dengan begitu kebenaran pun akan mengikuti. Lalu langkah-langkah seperti apakah yang bisa Ibu gunakan Bu? Yaitu langkah yang kita gunakan itu dalam menyelesaikan permasalahan ini, biasanya saya melihat lagi permasalahan tersebut, seperti mengetahui siapa yang terlihat atau menginformasikan kepada yang berkepentingan dalam permasalahan itu, lalu mendiskusikan permasalahan dengan pihak sekolah dengan menggali fakta yang berkaitan dengan permasalahan tersebut pada yang terjadi, lalu membuat keputusan tepat dan bijak, tidak lagi membebani pihak manapun. Nah, itu berarti artinya kita harus tahu siapa saja yang berkepentingan
kemudian melihat fakta-fakta terkait begitu ya Bu ya. Hal apa sajakah yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Ibu? Menurut saya yang paling efektif itu adalah sikap saling terbuka, komunikasi yang baik antar semua pihak, sehingga kita tahu dan mereka pun tahu, seperti itulah kira-kira. Jadi apa saja yang menjadi tantangan yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini? Nah, itu tadi sikap keterbukaan itu. Jika tidak ada sikap saling terbuka, maka permasalahan dalam kasus dilema itu pun akan sulit diselesaikan. Lalu apakah Ibu memiliki jadwal tertentu Bu dalam menyelesaikan kasus dilema etika seperti yang Ibu ceritakan tadi? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu prosedur apa yang Ibu jalankan selama proses penyelesaiannya? Baik, dalam pengambilan keputusan ini saya tidak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya. Artinya kita memang permasalahan itu bisa diselesaikan pada saat itu. Kenapa harus menambah waktu untuk menyelesaikan begitu? Tetapi ada beberapa kasus yang memang butuh waktu untuk menyelesaikannya. Tidak bisa diselesaikan pada saat itu. Biasanya kasus yang bukan biasa pertama harus didiskusikan terlebih dahulu, dan pihak sekolah seperti wakil kepala sekolah atau guru-guru yang lainnya. Berarti tidak perlu menunda waktu apabila permasalahannya bisa diselesaikan pada saat itu juga ya Bu ya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah ataupun yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Bu? Tentu saja Bu. Biasanya saya akan mendiskusikan dengan pihak sekolah atau rekan kerja di lingkungan sekolah dalam pengambilan keputusan yang sangat penting ini. Oke, berarti Bu, untuk pertanyaan terakhir saya Bu, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dari pengalaman ini, adapun pembelajaran yang bisa diambil adalah mengambil keputusan perlu pertimbangan yang sangat matang, tidak bisa hanya dengan serta merata atau melihat dari segala sisi, atau kira-kira risiko yang akan muncul ketika memutuskan sesuatu. Selain itu, harus adanya kerjasama dari segala pihak dan perlu membangun komunikasi yang baik untuk mewujudkan pendidikan yang baik dan berguna bagi peserta didik kita dan juga di dalam lingkungan sekolah kita. Betul sekali ya Ibu ya, perlu sekali mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan sesuatu. Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya dan berbagi pengalaman yang sangat berharga ini Bu. Sehat selalu ya Bu ya. Iya Ibu, sama-sama. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat dan untuk itu ke depan sekolah kita semakin sukses. Halo Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Selamat pagi juga Ibu, kabar saya alhamdulillah sehat. Kabar Ibu bagaimana? Kabar saya juga sehat Bu. Bu, begini Bu, sekarang ini kan saya lagi mengikuti program guru penggerak dan saya mendapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Terlebih-lebih Ibu kan sebagai kepala sekolah atau pemimpin di SD swasta Cipta Nusa Bakti tentang pengambilan keputusan Bu. Apakah Ibu keberatan untuk saya wawancarai dan menjadi narasumber bagi saya Bu? Tentu saja tidak Ibu, dengan senang hati. Terima kasih ya Bu, sudah meluangkan waktu Ibu untuk saya. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Bisa kita mulai Bu? Silakan Bu. Bu, mungkin sebagai kepala sekolah di SD swasta Cipta Nusa Bakti ini, Ibu pernah mengalami suatu kasus atau masalah, mungkin itu dilema etika maupun dilema bujukan moral. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah Ibu mengidentifikasi masalah atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut Ibu? Baik, kalau dilema etika adalah suatu kasus di mana kita dihadapkan dengan situasi yang sama-sama benar, yaitu yang satu sisi bernilai benar dan yang sisi lain juga bernilai benar. Sedangkan dilema bujukan moral adalah kita dihadapkan dengan keadaan yang satu sisi bernilai moral tetapi di sisi lain bernilai salah.
Iya Bu, iya iya. Oke Bu ya, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, bagaimana cara Ibu dalam pengambilan keputusan jika berhadapan dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu yang sama, benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Baik, ini misalnya seperti ini ada di salah satu SD saya ya, di sekolah SD swasta Cipta Bakti, di mana kita tahu tugas guru ialah mengajar di sekolah. Di sisi lain juga sebagai orang tua punya anak kecil yang harus diurus dan memang waktunya itu sangat membutuhkan guru tersebut. Nah, bagaimana ini harus dibenahi? Padahal di satu sisi itu benar dan di sisi lain juga benar. Maka di dalam penilaian guru itu kan ada pengabdian pada tugas yang wajib. Disinilah didiskusikan yang tadinya guru tersebut harus cepat datang ke sekolah karena masuk di jam pertama, bisa dialihkan atau digantikan menjadi guru bidang studi terlebih dahulu yang masuk, supaya guru tersebut bisa mengatur waktunya di rumah dan juga untuk sekolah. Seperti itulah Bu. Oke Ibu, lalu dalam hal tersebut langkah-langkah seperti apakah yang bisa Ibu gunakan? Dalam menyelesaikan permasalahan, biasanya saya melihat lagi permasalahan tersebut. Seperti contoh kasus yang telah saya sampaikan tadi, untuk pertama sekali itu kita harus mencari tahu permasalahannya di mana. Lalu mengkonfirmasikannya kepada yang bersangkutan. Dan tentu harus didiskusikan juga dengan guru-guru yang lain. Kita juga harus melihat masalah yang terjadi dari sisi yang bersangkutan. Mungkin kita juga bisa memposisikan diri bagaimana jika di posisinya dan apa saja yang diharapkan ketika dalam posisinya. Selanjutnya itu adalah memilih dan membuat keputusan yang terbaik dengan mempertimbangkan segala masukan dan risiko kedepannya seperti apa. Oh iya Bu ya, yang bisa saya simpulkan melihat terlebih dahulu permasalahannya dan mendiskusikannya begitu ya Bu ya. Hal apa sajakah yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Bu? Dalam pengambilan keputusan menurut saya ya yang paling efektif itu adalah sikap keterbukaan. Walaupun ada jabatan kepala sekolah atau guru biasa, tidak menjadi penghalang untuk bisa saling terbuka satu sama lain. Dalam artian kepala sekolah bisa menganggap guru itu sebagai rekan kerja, bukan sebagai bawahan. Sehingga terjalinlah komunikasi yang baik antar semua pihak. Kita nyaman mendiskusikan dengan mereka, begitupun sebaliknya. Menganggap guru sebagai rekan kerja merupakan poin penting ya Bu ya. Lalu apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan kasus dilema ini Bu? Sebagai pemimpin, tantangannya itu menurut saya adalah ketika menyampaikan keputusan yang saya ambil kepada semua pihak yang ada di lingkungan sekolah. Bagaimana mereka bisa memahami atau menerima keputusan yang telah saya buat. Dapat mengerti mengapa saya membuat keputusan seperti itu. Mungkin ada saja teman-teman guru yang belum bisa menerima keputusan yang saya ambil. Tetapi ketika saya sudah membuat keputusan ini, sudah dengan memikirkan resiko-resiko yang kemungkinan muncul dan mempertimbangkan semua masukan-masukan dari teman-teman guru. Nah, keputusan itu merupakan yang terbaik bagi semua pihak yang berada di lingkungan sekolah. Tantangannya itu adalah memberikan pemahaman kepada semuanya. Iya Bu ya. Lalu Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu Bu dalam menyelesaikan kasus dilema etika seperti yang Ibu ceritakan tadi? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu prosedur apa yang Ibu jalankan selama proses penyelesaiannya Bu?
Bagi saya sendiri, saya tidak pernah menjadwalkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang namanya masalah atau kasus itu harus segera diselesaikan. Karena mungkin bagi yang terkait dengan masalah ini ingin segera mendapat jalan keluar dan dari permasalahannya. Jika bisa diselesaikan hari secepat mungkin, ya diselesaikan. Jadi tidak pernah namanya menunda-nunda. Karena kita tidak pernah tahu ke depannya seperti apa yang akan terjadi. Setelah muncul satu masalah, bisa juga masalah yang lain datang juga dan akan menumpuk jadinya. Berarti tidak perlu menunda waktu apabila permasalahan bisa diselesaikan pada saat itu juga ya Bu ya. Lalu adakah seorang atau faktor-faktor yang mempermudah ataupun yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Bu? Ya tentu saja teman-teman guru ya, kerjasama yang sangat baik partisipasinya dalam menyikapi setiap masalah yang muncul. Cepat memberikan segala masukan-masukan yang mendukung sehingga saya pun merasa nyaman sebagai pemimpin dan itu yang saya rasakan. Karena tidak hanya berfokus kepada kepala sekolah saja atau dibebankan kepada satu pihak saja sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan terkendali. Oke Ibu ya, Bu untuk pertanyaan terakhir saya Ibu, mungkin dari pembahasan kita tadi pelajaran apa yang bisa kita petik dari dilema etika tadi Ibu? Dalam hidup kita tidak bisa menghindari yang namanya masalah. Masalah pasti ada saja, apalagi dalam lembaga pendidikan seperti ini. Pelajarannya adalah menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin dan jangan menunda-nunda. Memutuskan dari antara pertimbangan itu mana hal yang paling bermanfaat untuk yang bersangkutan mungkin atau guru-guru maupun pihak sekolah. Mencari keputusan yang memiliki resiko paling kecil dan melihat keputusan yang terbaik. Dan saya rasa itu bisa diterapkan dimanapun juga. Betul sekali ya Bu. Ibu terima kasih telah meluangkan waktunya dan berbagi pengalaman yang sangat berharga ini Bu. Saya sangat senang dan bangga. Saya semakin paham tentang bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan yang tepat dan baik. Iya Bu, sama-sama. Saya senang bisa berbagi sama Ibu. Semoga bermanfaat ya Bu.